Turnamen catur tata stil India tahun 2023 berlangsung di kota Kolkata, diikuti oleh para Grandmaster papan atas dunia. Ada beberapa partai yang melahirkan game indah. Salah satunya adalah partai dari Ramesh Babu Pragnananda, superstar India berusia 18 tahun versus Temur Rajabov. Hal yang menarik, Prak memainkan strategi serangan yang selama ini disukai dan sering dipraktekkan oleh legenda catur Garry Kasparov. Bagaimana strateginya? Oke, langsung saja kita ikuti partainya. Kali ini Prak memegang putih dan Rajabov memegang hitam. Prak memulai permainan dengan pion E4, Rajabov pion E5, kuda F3, kuda C6 dan gajah ke C4. Dibalas Rajabov dengan gajah C5 dan di sini Prak memainkan langkah yang tenang namun cukup solid, pion D3. Setelah Rajabov kuda F6, Prak memainkan pengembangan kuda ke C3. Rajabov yang melihat putih memiliki peluang yang akan melakukan pakuan ke kudanya dan putih akan melanjutkan ancaman ke kuda D5. Hitam mencegahnya dengan memainkan pion H6. A3 memberi jalan keluar gajah ketika akan diserang oleh kuda hitam. Dan di sini Rajabov juga sama, pion A6 memberi jalan mundur gajah. Prak gajah E3 menawarkan pertukaran gajah dengan ide membuka file F dengan bentengnya. Rajabov tidak mau bertukar, dia memainkan pion D6 yang membuka jalur gajah. Di sini Prak memulai pertukaran pertama, gajah makan gajah dan pion merebutnya kembali. Meskipun ini merusak struktur pion hitam, tapi hitam memiliki pos terdepan yang sangat kuat di petak D4 untuk ditempati kudanya. Di sini Prak mencoba membuat inisiatif dengan menempatkan kuda di D5. Prak menempatkan perwira pertama yang melewati garis tengah permainan, mencoba mengambil kendali permainan. Rajabov merespon dengan menteri D6, sentralisasi menteri di jantung pertahanannya sendiri. Menteri berpusat di tengah dengan melindungi kedua pionnya. Kuda E3. Kita lihat ide cerdas dari Prak. Prak memainkan manuver kuda dengan sangat indah. Dimulai dari kuda B1 ke C3, lalu ke D5, mundur kembali ke E3, dan sebentar lagi kuda ini akan ke F5. Hitam rokade dan putih juga sama rokade. Kuda D4. Jika di sini putih menerima pertukaran, maka setelah pion merebut, maka hitam akan memiliki keuntungan tempo dan ruang. Kuda putih harus bergerak, dan hitam akan dengan leluasa mengembangkan permainan. Misalkan dengan memainkan dorongan pion C5 dan B5, dan hitam akan sangat kokoh di pusat dan bahkan berbalik memegang kendali permainan. Karena itulah Prak menolak pertukaran dan memainkan kuda H4, dan bahkan kuda ini sekarang dapat memiliki peluang menyerang melalui peta F5. B5 menyerang gajah, gajah mundur ke A2, G5. Langkah ini terprovokasi dari kuda putih yang memiliki peluang ke peta F5. Apabila di sini putih memainkan kuda ke F5, maka setelah terjadi pertukaran di peta F5, membuat pion putih F5 ini sedikit rentan dan menguntungkan hitam yang masih memiliki posisi solid. Oke, kita kembali. Jadi langkah kuda ke F5 kali ini belum waktu yang tepat. Karena itulah kuda kembali mundur ke F3. Dan sepertinya hitam masih baik-baik saja dan sulit bagi putih untuk menembus pertahanan hitam. Di sini Rajabov melanjutkan permainan dengan benteng D8. Langkah masuk akal yang mendukung kuda dan menekan pion D3 apabila putih terprovokasi dengan memajukan pion C3. Oke, Prak melanjutkan A4. Ini memprovokasi pion B5 untuk memakan, sehingga kuda akan menempati peta indah C4 yang menyerang menteri dan pion. Di sini tentu saja Rajabov tidak mau terpancing. Dia memainkan benteng B8 yang mendukung pionnya. Kuda D2 membuka diagonal menteri. Raja G7, raja keluar dari garis diagonal gajah putih. Ini sepertinya langkah alami, tapi kita lihat ternyata ini memiliki kelemahan walaupun itu kecil. Kita lihat posisi menteri dan raja. Kedua posisi ini rawan untuk putih dapat melakukan garpuan melalui peta F5. Sarannya adalah bagaimana mengalihkan agar gajah atau kuda ini
tidak lagi mengontrol petak F5, dan inilah yang akan dieksploitasi oleh Prak. Dengan cerdik Prak memainkan benteng E1, mengosongkan petak untuk jalan mundur kuda. Gajah D7 dan kuda ke F1. Oke, ternyata ide dari Prak di sini bahwa ia ingin menghidupkan kembali ide kuda menempati petak F5. Gajah E6 mengadu gajah. Jika putih menerima pertukaran dan pion akan merebutnya kembali, sekaligus pion hitam ini akan memperkuat kontrol atas petak F5. Tentu saja Prak tidak mengambil dan memilih melanjutkan kuda G3. Kuda bersiap menempati petak F5. Ancamannya sekarang adalah mengusir kuda hitam dengan C3 dengan maksud mengurangi pengawalan ke petak F5. Rajapov menanggulanginya dengan menteri D7 kembali meningkatkan pengawalan petak F5. Pion H4 merobek sayap. Rajapov gajah makan gajah dan Prak merebut kembali dengan benteng. Menteri E6 yang mengintai benteng sehingga benteng kembali mundur, dan akhirnya Rajapov memilih tusukan pion C4. Langkah yang seharusnya dari tadi dilakukan untuk memulai serangan, tapi baru sekarang hitam memperoleh kesempatan untuk melakukannya. Prak pion makan pion dan pion makan membuat file A menjadi terbuka, dan ini memiliki peluang untuk benteng dapat masuk ke baris ke-6 atau ke-7. Dan sekarang giliran kuda putih ke petak F5. Rajapov menangkisnya dengan kuda pukul kuda, kuda merebut kembali, dan raja ke G6. Sekarang kuda putih ini terlihat sangat-sangat kuat. Kita lihat langkah menarik dari Prak. Menteri F3, benteng D7. Prak membuka sayap raja dengan pertukaran pion. Pion makan, selanjutnya Menteri H3. Kita lihat bahwa gerakan benteng ke D7 tadi adalah sebuah kesalahan. Sekarang sepasang benteng ini terpisah, sehingga tidak memiliki tempo langkah bertahan dengan benteng ke H8. Sekarang datang ancaman mat dengan Menteri H6. Jadi kuda harus mundur ke G8 untuk melindungi petak H6. Tapi putih memiliki langkah kemenangan lain. Langkah kemenangan yang Prak dengan memainkan pion G4. Dan di sini Rajapov menyerah. Kenapa menyerah? Karena bila pion makan pion, maka Menteri ke H8 yang mengancam mat di G7. Apabila F6 yang membuka benteng melindungi, maka tetap skakmat dengan Menteri H5. Atau apabila hitam memainkan Menteri E8 membuat jalan keluar raja, maka akan dibalas Menteri H5 skak, Raja F6, Menteri H8. Apabila raja kembali ke G6, maka akan skakmat. Karena itulah raja ke E6. Tapi setelah kuda G7, kuda akan melakukan garpuan yang mendapatkan menteri, dan putih tetap menang juga. Oke, jadi kunci dari kemenangan Prak di sini adalah ia berhasil memprovokasi hitam untuk melakukan langkah pion G5, sehingga ini menimbulkan pelemahan pada petak F5. Dan akhirnya Prak berhasil memanfaatkan kelemahan itu, meskipun itu tidak langsung masuk ke petak F5. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya Menteri A7. Apabila benteng mengambil, maka benteng makan benteng, Menteri mengambil, dan benteng skakmat. Apabila Menteri makan Menteri, maka benteng makan benteng, benteng mengambil, benteng pukul skakmat. Atau apabila H5, maka Menteri makan Menteri, putih menang materi. Oke, kita masuk ke sesi asal otak. Temukan langkah terbaik dari putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat menganalisa.